Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma zinatan fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu adalah merupakan sebuah kekuatan, merupakan sebuah kehormatan. Karenanya Islam senantiasa meninggikan ilmu, mengagungkannya, beserta kalangan para alim ulama dan mereka yang terlibat dalam rangka untuk menyebarkan, mengokohkan, dan mendakwahkan ilmu ini. Pada pertemuan kali ini, kita masuk pada bagian kedua terkait kedudukan alim ulama Rabbani di dalam Islam. Kalau kita lihat kedudukan keempat yang ada di layar pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan melihat bahwasanya kalangan alim ulama dan orang-orang beriman, mereka ditinggikan derajat dan posisinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya dengan belajar, lalu dari belajar ini kita akan memiliki tingkat keimanan yang terus progresif, terus berkembang, sehingga kita menjadi orang-orang yang memiliki tingkat keyakinan yang kokoh. Maka di sini posisi dan kedudukan kita akan senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu standar Islam bukanlah karena kekayaan, bukan pula karena status sosial yang bagus, tetapi yang pertama dipandang di dalam Islam adalah bahwasanya seseorang termasuk orang-orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa tingkat dan posisi kemuliaan seseorang di dalam Islam, ukurannya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang berarti bahwa seseorang memiliki rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang memiliki rasa penuh harap terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang memiliki rasa takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut takwa, yang mana dengan takwa ini manusia akan menjadi termuliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, termasuk di hadapan kalangan seluruh masyarakat. Itulah kenapa di keutamaan keempat ini kita melihat bahwa kalangan orang-orang alim ulama diberikan kedudukan yang tinggi, dan kemudian mereka akan diangkat posisinya di hadapan Allah, kemudian di kalangan masyarakatnya. Allah Subhanahu wa taala dengan tegas menyebutkan di dalam surah Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di kalangan kalian, walladzina utul ilma darajat, dan mereka yang mendapatkan karunia ilmu dengan beberapa tingkatan melebihi manusia biasa secara umum. Karenanya wallahu a'lam, saya sendiri melihat bahwa dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat, tetap saja pendidikan merupakan sebagai jalur yang paling cepat, sehingga kita melihat anak-anak generasi baru kita, manakala mereka mau dijadikan sebagai generasi yang memiliki nilai, memiliki prestasi cemerlang di masa depan, adalah dengan memberikan mereka bekal pengetahuan sehingga mereka mampu menjadi manusia yang bermanfaat untuk pribadi, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negaranya, sampai ke level peradaban di masa yang akan datang. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan kelima kalangan alim ulama di dalam Islam adalah bahwasanya amalan seorang alim tidak akan terputus sama sekali sekalipun mereka telah meninggal dunia. Dan ini yang menginspirasi banyak kalangan para guru, bahwasanya bisa jadi di dunia ini memiliki penghasilan yang dalam tanda kutip terbatas. Namun ada harapan masa depan di akhirat kelak
yang diharapkan manakala kita sudah tidak lagi berada di dunia ini, namun ilmu yang telah kita sebarkan, ilmu yang telah kita ajarkan, ilmu yang telah kita kembangkan, termasuk dengan cara menulisnya, termasuk dengan cara merekamnya, termasuk dengan cara menyampaikannya lewat forum-forum yang ada, itu senantiasa akan berkembang. Dan dari perkembangan itu kita menjadi salah satu jalur yang menjadi sebab orang lain memahami apa yang kita pahami dari Allah dan Rasul-Nya yang telah dijelaskan oleh kalangan ulama kita, maka sungguh kita masuk dalam sebuah sistem yang mana sistem itu akan bekerja memberikan nilai manfaat sekalipun kita sudah tidak berada lagi di dalam lingkup kehidupan ini. Makanya dalam sebuah riwayat yang dirilis oleh Al-Imam Muslim, sebagaimana yang dilaporkan dan diwartakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menegaskan, dan hadis ini sangat sering didengarkan oleh kalangan masyarakat dan jemaah kita, idza matal insanu, bahwa manakala seseorang meninggal, in qata'a anhu amaluhu, maka amalannya dipastikan terputus, illa min thalatha, kecuali dari 3 aspek. Illa min sadaqatin jariyah, pertama dari sadaqah jariyah, yaitu infak yang ditujukan dalam rangka untuk kepentingan masyarakat secara umum, yang terus didapatkan manfaatnya oleh mereka sehingga waktu yang begitu panjang. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitarnya yang telah diajarkan oleh seorang alim. Au waladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh secara biologis yang senantiasa mendoakan orang tersebut setelah meninggalnya. Maka 3 aspek ini menjadi amalan yang tidak akan pernah terputus pahalanya sekalipun kita telah meninggal dunia. Dan seperti kita sebutkan, ini adalah motivasi besar bagi seluruh alim, bagi seluruh ulama, bagi seluruh orang-orang yang belajar agar senantiasa berusaha tulus ikhlas mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Juga keutamaan keenam bagi kalangan para alim ulama, bahwa pahala makin berlipat karena faktor ilmu dan pengetahuan. Ada sebuah riwayat yang dirilis oleh Al-Imam Tirmidzi, yang mana lumayan panjang redaksi hadis ini, an Abi Kabsyah Al-Anmari, dari Abu Kabsyah, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, thalathatun uqsimu alaihinna, saya bersumpah dengan 3 hal. Wa uhdithukum haditsan fahfadhuhu, saya akan menyampaikan kepada kalian sebuah hadis, fahfadhuhu, maka hafallah dan jagalah hal tersebut. Qala, kata beliau, mana qasal malu abdin min sadaqah, tidak bakalan berkurang harta seseorang disebabkan karena sedekah mereka dan infak mereka. Wala zulima abdun mazlamah, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan sebuah tindak kezaliman, fasabaru alaiha, lalu dia bersabar menerima kezaliman tersebut, illa zadahullahu izza, kecuali Allah akan menambah kemuliaannya lebih dari sebelumnya. Wala fataha abdun baba mas'alah, dan tidaklah seseorang punya keinginan untuk senantiasa meminta-minta, illa fatahallahu alaihi baba faqrin, kecuali akan terbuka pintu kemiskinan baginya, au kalimah nahwaha, ataupun ucapan yang serupa. Wa uhaddithukum haditsan fahfadhu, dan aku akan menyampaikan hadis kepada kalian maka hafallah. Qala, kata beliau, innamad dunya li arba'a, sungguh dunia ini untuk 4 orang. Abdun razaqahullahu malan wa ilma, seseorang yang dikaruniai ilmu dan harta sekaligus. Dan ini yang tertinggi
karunia harta dan karunia ilmu sekaligus. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, dengan ilmu yang dia dapatkan dan harta yang dia miliki, mereka bertakwa dan menjaga konsistensi mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yasilu fihi rahimahu, dia menyambung silaturahminya. Wa yu'allimullahu fihi haqqan wa ya'lamullahu fihi haqqa, dan dia menyadari hak-hak Allah yang ada padanya. Fahadha bi afdalil manazil, maka orang yang berharta dan berilmu dengan sejumlah konsistensi yang dimiliki, itulah yang tertinggi. Wa abdun razaqallahu ilma, seseorang yang dikaruniai ilmu, walam yarzukhu mala, walaupun tidak diberikan harta, fahuwa sadiqun niyah, namun dia memiliki niat yang sangat bagus. Jujur, yaqulu law anna li malan, seandainya aku punya harta, la amiltu bi amalin fulan, saya akan melakukan kegiatan dan kebaikan yang dilakukan oleh si fulan. Fahuwa biniyatihi, dengan niat baiknya tersebut. Fa'ajruhuma sawa, oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dipandang pahalanya sama antara orang yang berilmu dan kemudian memiliki karunia harta sehingga diamalkan, dan orang yang sekedar berilmu dan punya niat untuk berbuat seperti orang-orang yang kaya. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keutamaan keenam ini memberikan kita sebuah terapi semangat bahwa sungguh orang-orang yang memiliki keahlian ilmu pengetahuan yang terutama mengarahkannya kepada ketaatan dan ketakwaan, sungguh memiliki nilai yang begitu fantastis di sisi Allah, di hadapan manusia, apalagi kelak di akhirat. Wallahu yatawalla salihin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.